Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Yunandar dengan NIM 2310 722042, berasal dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya. Pada video ini, saya ingin mengulas buku atau mereview sebuah buku yang sesuai dengan prodi saya, yaitu Prodi Sastra Indonesia. Buku tersebut berjudul Pengantar Filsafat Ilmu, karya Bapak Purwohusodo, yang diterbitkan pada tahun 2019 oleh Phoenix Publisher. Nah, saya dan teman-teman saya dari jurusan Sastra Indonesia belajar pengantar filsafat ilmu yang bertujuan agar para mahasiswa dan mahasiswinya bisa berfilsafat. Untuk buku pengantar filsafat ilmu sendiri memiliki cover seperti ini. Sebelum saya mulai mengulas buku ini atau mereview buku Pengantar Filsafat Ilmu karya Bapak Purwohusodo, terlebih dahulu saya akan membacakan biografi dari sang penulis yang ada pada buku ini. Sebelum mengulas buku ini, lebih baik kita terlebih dahulu mengenal siapakah Bapak Purwohusodo itu. Bapak Purwohusodo lahir di Jepara pada tanggal 14 Juni 1961. Ia menamatkan S1 dari Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada pada tahun 1986 dan dari Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Negeri Yogyakarta tahun 1990. Menempatkan pendidikan S2 jurusan Ilmu Filsafat pada program Pasca Sarjana Universitas Indonesia pada tahun 1997. Dan Bapak Purwohusodo sendiri menulis buku Filsafat Sejarah Oswald Spengler, kajian kritis mengenai sejarah dan kebudayaan pada tahun 2010. Dari tahun 1989 hingga sekarang menjadi staf pengajar di Fakultas Sastra, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang. Di samping itu juga pernah mengajar di FISIP UNAN dan mengajar di beberapa perguruan tinggi swasta di Padang seperti Fakultas Psikologi Universitas Putra Indonesia atau lebih dikenal sebagai UPI YPTK Padang dan Setia Adabiah Padang. Nah, setelah kita membaca biografi dari Bapak Purwohusodo sendiri, kita lebih tahu nih Bapak Purwohusodo memiliki latar belakang yang menarik dan menempuh pendidikannya di fakultas-fakultas atau universitas bergengsi yang ada di Indonesia. Nah, setelah membaca biografi yang menarik nih dari Bapak Purwohusodo, bagaimana kalau kita lanjut mengulas atau mereview buku pengantar Filsafat Ilmu karya Bapak tersebut. Nah, saya sudah menulis reviewan saya mengenai buku ini dan saya akan membacakannya dan menjelaskannya melalui video ini. Pada saat saya membaca buku ini, saya mendapatkan banyak pengetahuan baru mengenai filsafat. Saya baca buku ini, saya juga tahu apa itu perbedaan dari ilmu dan pengetahuan. Atau bahasa Inggrisnya biar lebih kece nih, apa itu science dan knowledge. Nah, pada buku ini sang penulis secara rinci dan jelas menulis tentang filsafat ilmu, atau lebih dijelaskan sesuai dengan judul bukunya, Pengantar Filsafat Ilmu. Buku ini sendiri menjelaskan pengantar filsafat ilmu yang menarik untuk pembaca. Setelah membaca buku ini, saya selaku pembaca jujur mengetahui posisi disiplin ilmu yang ada. Nah, untuk buku Pengantar Filsafat Ilmu terdiri dari 5 bab yang dimulai dari kata pengantar dari sang penulis, yaitu Bapak Purwohusodo, yang tentu saja kata pengantarnya memberikan kesan yang menarik. Saya akan membacakan kata pengantar dari buku ini agar kita tahu selaku penulis beliau kenapa sih mau bikin buku pengantar filsafat itu. Buku Pengantar Filsafat Ilmu ini awalnya merupakan kumpulan catatan kuliah pengantar filsafat pada tahun 1981.
Filsafat Pengetahuan 1981 atau 1982, dan Filsafat Ilmu 1982-1983 di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, dan Catatan Kuliah Filsafat Umum 1992 di Pasca Sarjana Filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Buku ini juga merupakan kumpulan catatan kuliah filsafat umum, dasar-dasar filsafat dan pengantar filsafat ilmu semenjak tahun 1989 sampai sekarang di Fakultas Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, dan FISIP Universitas Andalas, serta catatan kuliah filsafat umum dan filsafat ilmu semenjak tahun 2001 sampai sekarang di Fakultas Psikologi Universitas Putra Indonesia Padang. Buku pengantar filsafat ilmu ini merupakan panduan bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya dan Fakultas Psikologi Universitas Putra Indonesia atau YPTK Padang yang mengikuti kuliah filsafat umum dan pengantar filsafat ilmu. Buku ini disusun dengan bahasa yang mudah dipahami oleh mahasiswa non-filsafat dan umum sehingga para mahasiswa dapat memahami dalam membaca buku filsafat. Memang sangat dirasakan sekali bagi para mahasiswa dalam belajar filsafat. Mereka selalu menganggap bahwa membaca dan belajar filsafat lebih rumit dibanding dengan membaca dan belajar buku non-filsafat. Buku ini dimulai dari pokok pembicaraan tentang pengenalan filsafat secara umum. Oleh karena belajar filsafat ilmu terlebih dahulu harus mengetahui tentang pengetahuan filsafat secara umum. Sehingga dalam buku ini dijelaskan dan diperkenalkan filsafat secara umum terlebih dahulu. Kemudian dijelaskan pula tentang dasar-dasar pengetahuan dan pandangan para filsuf tentang cara kerja pengetahuan serta metode-metode dalam ilmu pengetahuan. Hal ini sangat penting dijelaskan sebagai landasan dalam mempelajari ilmu pengetahuan dalam filsafat ilmu. Penulis sendiri menyadari bahwa buku ini mempunyai kelemahan dan kekurangan-kekurangan baik isi materi, bahasa, maupun cara penyusunan sehingga memerlukan perbaikan ke arah yang lebih sempurna. Untuk itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka. Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para mahasiswa dan bagi mereka yang mempelajari filsafat umum dan filsafat ilmu sebagai bahan acuan dalam kuliah filsafat ilmu, serta bagi khalayak umum yang menyenangi bacaan filsafat. Setelah saya membaca kata pengantar dari penulis, jujur saya mendapatkan hal baru yang tentu saja kita selaku pembaca juga harus tahu bahwa buku ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan sendiri, dan jika ada kekurangan dari penulis sendiri menerima kritikan yang membangun secara tangan terbuka. Lanjut, pada buku ini terdapat 5 bab di dalamnya. Pada bab pertama itu menjelaskan tentang pengenalan filsafat. Pada bab kedua terkait dasar-dasar pengetahuan, meliputi teori pengetahuan, pengertian pengetahuan, sumber pengetahuan, jenis pengetahuan, dan teori kebenaran. Nah, menarik juga untuk isi dari bab kedua karena itu berisi tentang semuanya tentang pengetahuan. Lanjut ke bab ketiga, menjelaskan tentang pandangan para filsuf mengenai pengetahuan baik dari Plato, Aristoteles, Martianus Capella, dan lainnya. Dan untuk bab ketiga sendiri, saya selaku pembaca jujur tertarik karena saya ingin mendengar pendapat-pendapat dari para filsuf yang ada mengenai apa itu filsafat sendiri. Bab keempat menjelaskan tentang makna ilmu pengetahuan, dan pada bab terakhir yaitu bab kelima menjelaskan tentang pandangan dalam filsafat ilmu yang meliputi pengertian filsafat ilmu, positivisme logis, empirisme logis, rasionalisme kritis, dan sebagainya. Dalam buku ini pemaparannya relatif menarik dan mudah dicerna oleh seorang pelajar seperti saya. Terlebih lagi di dalam buku ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Buku ini pun memuat penjelasan dasar mengenai filsafat dan bagi orang awam juga bisa membacanya, termasuk saya. Selain itu, buku yang terbit pada 2019 ini juga memiliki isi yang terstruktur dengan baik.
Penulis mulai menceritakan hal-hal yang mudah dipahami pada bab awal buku ini. Penulis mulai menceritakan hal-hal yang mudah dipahami pada awal buku ini, dan buku ini berhasil menjawab beberapa pertanyaan saya terkait apa itu filsafat, apa itu ilmu, dan apa itu pengetahuan. Dan jika dikembalikan lagi pada awal menit saya berbicara, saya juga tahu nih perbedaan dari apa itu ilmu dan apa itu pengetahuan. Lanjut, isi buku ini pun juga mudah dipahami, membuat saya selaku pembaca tidak cepat jenuh dalam membaca buku ini. Seperti buku perkuliahan pada umumnya, buku ini terbilang bagus karena di dalamnya menyertai rujukan yang digunakannya sebagai daftar pustaka yang terisi banyak referensi. Termuat banyak pada buku ini. Terlihat referensi yang ada itu juga cukup banyak. Referensi yang banyak yang diberikan penulis seakan menjelaskan sang penulis ingin memberikan ilmu yang sangat lengkap pada pembaca. Di balik ilmu yang sangat lengkap, sang penulis juga ingin para pembaca mudah memahami buku yang ia tulis. Itu kembali pada kata pengantar yang sempat penulis bikin. Dari opini saya, sang penulis yang ingin pembacanya mudah memahami isi bukunya itu kembali pada kata pengantar dari sang penulis. Pada penggunaan huruf pada buku ini menggunakan Times New Roman dan jarak antar spasi yang sangat pas, membuat kenyamanan dalam membaca lebih terasa. Saya selaku penikmat novel fiksi tentu saja menyatakan bahwa membaca buku filsafat atau membaca buku-buku pelajaran lainnya tidak semudah membaca buku fiksi. Karena saat membaca buku fiksi, saya seakan diberi gambaran oleh tulisan yang diberikan penulis. Namun pada saat membaca buku pelajaran, itu terkesan sangat susah untuk dipahami. Namun pada buku ini, walaupun bukan merupakan novel non-fiksi, buku ini berhasil membuat saya selaku pembaca tertarik akan penjelasan filsafat yang terkesan menarik, sehingga saya sebagai pembaca dapat menerima banyak hal yang ingin disampaikan sang penulis terkait dari makna dan isi bukunya. Untuk membahas dari desain sampulnya, desain sampul pada buku ini terkesan sangat simpel, yaitu memperlihatkan sebuah gambar lampu yang bersinar di tengah-tengah, sampul, dan di bawahnya tertulis tulisan pengantar filsafat ilmu, yang tulisan tersebut terkesan sangat simpel. Namun di luar dari desainnya yang sangat simpel, pemilihan warna pada sampul ini terkesan sangat bagus karena saya selaku penikmat novel fiksi yang memiliki berbagai macam desain cover dari bukunya yang seakan sangat menarik. Jujur, untuk buku pembelajaran pengantar filsafat ilmu, buku ini terkesan simpel namun bisa menarik para pembaca untuk membacanya karena perpaduan warnanya yang terkesan nyaman untuk dilihat dan selaras dengan ilustrasi desain sampul sebuah lampu yang simple. Nah, baiklah, sekian dari ulasan saya mengenai buku pengantar filsafat ilmu karya Bapak Purwohusodo. Apabila ada kata-kata yang salah selama video berlangsung, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.